Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa dimanapun Anda berada, al-waqtu kasyaifi fa in lam taqta'hu qata'aka. Waktu itu adalah bagaikan pedang, dan jika kita tidak memanfaatkannya dengan baik, maka kita akan tergilas olehnya. Al-waqtu athmanu minadz zahabi. Waktu lebih berharga daripada emas. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, hadir di tengah-tengah kita pemateri hari ini, insyaallah bersama Ustadz Saiful Amin SAG MPD. Sebelum beliau memaparkan materi kita hari ini tentang waktu dan bagaimana pemanfaatannya dalam perspektif Islam, terlebih dahulu saya akan membacakan kurikulum vitae dari beliau. Ustadz Saiful Amin SAG MPD, tempat tanggal lahir Tuban, Sabtu September 1975, telepon 081 25 20 24 21. Baik, untuk riwayat pendidikan di sekolah dasar dan menengah, beliau di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo, sarjana Universitas Muhammadiyah Malang, dan magister Universitas Negeri Malang, kemudian doktoral di Universitas Negeri Malang. Baik, di samping riwayat pendidikannya, beliau juga mengikuti beberapa short course atau pelatihan. Di antaranya adalah short course on Islamic Studies di Markas Johane Ulum Islam, Iran. Iya, betul ya? Terus Tadrib Muallim Al-Lugha Al-Arabiyah di Mahad Al-Lugha King Saud University Riyadh. Dan seminar on Human Resource and Financial Development di Uppsala University, Swedia. Masya Allah, ini luar biasa nih pemateri kita hari ini. Insya Allah kita akan sama-sama belajar mendalami tentang apa itu waktu atau hakikat waktu itu, dan bagaimana sebenarnya kita memanfaatkan waktu sebagaimana kita seorang Muslim. Baik, saya kira tidak panjang lebar, langsung saja kita serahkan kepada beliau pemateri kita. Tafadhol ya Ustaz Saiful Amin SAG MPD. Tafadhol. Terima kasih Ustadz Aunur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Para pemirsa dimanapun Anda berada, puji syukur kita panjatkan kepada Allah pada subuh hari ini kita masih diperjumpakan. Tentu walaupun melalui streaming seperti ini, tentunya tidak mengurangi karunia nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad SAW, yang petunjuknya selalu kita ikuti dan syafaatnya selalu kita harapkan untuk kita peroleh di hari akhirat nanti insyaallah. Para pemirsa kuliah Ahad Subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita telah memasuki tahun baru. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya kita sudah mengarungi umur kita, waktu kita. Semakin dewasa barangkali sikap dan kehidupan kita, tetapi sesungguhnya tanpa kita sadari, sisa atau jatah dari masa hidup kita juga berkurang. Nah, seperti tadi yang sudah disinggung oleh Ustadz Aunur, bahwa kali ini kita akan memperbincangkan, merenungkan tentang waktu dan bagaimana kita menghargainya di dalam perspektif Islam.
Para pemirsa dimanapun Anda berada, bahwa ciri seorang Muslim yang ideal diantaranya adalah dia menjadi pribadi yang sangat menghargai waktunya. Bagaimana kita mengelola waktu dengan baik, itu merupakan salah satu kewajiban bagi seorang Muslim. Dan pengelolaan waktu yang baik adalah salah satu indikasi dari keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini barangkali pokok pikiran yang hendak kita coba bahas dan kita renungi pada kesempatan kali ini. Terima kasih Ustadz. Untuk selanjutnya yaitu jika kita langsung ke dialog ya Ustadz, langsung dialog saja. Jika kita telah sejenak Ustadz, di dalam Al-Quran itu ada beberapa istilah dalam penggunaan waktu Ustadz. Nah itu seperti apa sebenarnya Ustadz? Oke, betul Ustadz Aunur bahwa di dalam Al-Quran ada beberapa istilah gitu ya, yang merujuk pada definisi waktu. Dan ini yang barangkali akan kita coba bahas pertama kali untuk menunjukkan bagaimana kita mengelola waktu itu merupakan satu kewajiban bagi seorang Muslim dan pengelolaannya dengan baik adalah indikasi dari ketakwaan kita. Yang pertama di dalam Al-Quran digunakan kata ajal, ya, yang itu lebih bermakna batas waktu. Bahwa setiap umat atau setiap manusia mempunyai batas waktu berakhirnya usia. Di antaranya dalam surat Yunus ayat 49 Allah berfirman, likulli ummatin ajal. Pada setiap umat itu punya batas waktu, punya ajal. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Jika ajalnya telah tiba, maka mereka tidak bisa memperlambat barang sedikit pun atau memajukannya. Ini yang pertama. Jadi kata ajal digunakan di dalam Al-Quran untuk menunjuk waktu. Lalu kemudian yang kedua, ada kata dahr. Ya, mungkin kita sering mendengar kata ini, yang itu lebih bermakna secara bahasa Al-Quran dengan makna jatah masa atau masa hidup kita, masa hidup alam semesta. Ya. Dan yang kedua, secara bahasa lebih bermakna pada keterikatan, bagaimana kita terikat dengan masa tersebut. Misalnya di dalam Al-Quran surat Al-Insan ayat 1 Allah mengingatkan, hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa, sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Ya. Lalu kemudian yang ketiga, selain kata ajal dan kata dahar tadi, di dalam Al-Quran juga digunakan kata al-waqt yang menjadi bahasa Indonesia kemudian menjadi waktu. Yang itu lebih menunjuk secara bahasa pada masa akhir hidup manusia. Dan ini disebut di dalam Al-Quran sebanyak 3 kali ya, di dalam 3 ayat yang berbeda. Di antaranya adalah menggunakan redaksi yang sama di dalam surat Al-Hijr ayat 38 dan surat Shad ayat 81, di mana Allah menggunakan kata ila yaumil waqtil ma'lum, sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, yaitu hari kiamat. Bisa menunjuk pada kiamat sughra berupa kematian, maupun kiamat kubra berupa kiamat yang sesungguhnya, hancurnya alam semesta ini. Lalu kemudian yang keempat, yang lebih tegas lagi, Al-Quran juga menggunakan kata asr. Ya. Dan ini saya kira sangat populer di telinga kita. Gitu ya. Hanya ada satu ayat yang menunjuk ini, yaitu wal asri. Gitu ya. Demi al-asr, demi masa. Secara bahasa kata asr ini lebih menunjuk kepada masa menjelang terbenamnya matahari. Itu makna asar. Sehingga di dalam budaya kita mengenal ada kata asar, di mana para petani, para nelayan misalnya,
itu telah memeras tenaganya, lalu kemudian menjelang masa asar, mereka kembali ke rumahnya masing-masing. Yaitu saat di mana seseorang telah selesai memeras tenaganya, ya. Nah, di dalam kata asar inilah sesungguhnya hakikat waktu itu yang harus kemudian kita banyak renungkan. Karena terkait dengan tidak sekedar tenggelamnya matahari, tetapi bagaimana di situ kita memeras tenaga kita. Oleh karenanya kata asr ini seakar dengan kata asirun, yang itu dalam bahasa Arab artinya adalah minuman jus, gitu ya. Karena jus ini didapat setelah kita menggunakan sekuat tenaga kita untuk memeras buah agar saripatinya keluar. Lalu kemudian itulah yang kemudian menjadi minuman jus kita itu. Artinya bahwa asr mengandung satu dalil, satu pengertian bagaimana kita menggunakan waktu kita, menghargainya dengan hasil karya, jerih payah kita, memeras tenaga kita dalam melakukan kebajikan. Saya kira itu Ustadz Aunur, ada 4 kata di dalam Al-Quran yang seringkali menunjuk pada waktu. Nah, di dalam kata-kata itu bisa kita renungkan maknanya lebih jauh. Saya kira begitu Ustadz Aunur. Terima kasih Ustaz. Subhanallah, begitu luar biasanya Ustaz. Al-Quran sendiri dalam melihat makna waktu itu ada beberapa jenis tadi yang seperti antum jelaskan tadi. Ada ajal, ada dahar, ada waqt, dan ada asar. Nah, begitu pentingnya waktu ini, dan ini kita sering lalai Ustaz terhadap waktu ini. Baik, kita itu sering lalai Ustaz terhadap waktu. Bahkan tidak sama sekali terpintas dalam pikiran kita itu, saking pentingnya waktu ini, ya sudah, itu hanya menjadi sebuah kenangan yang terlewatkan dan menjadi kebanggaan cerita begitu aja Ustaz. Nah, adakah peringatan Allah terhadap kita untuk bagi orang-orang yang lalai terhadap waktu ini Ustaz? Oke. Okay. Oke, terima kasih Ustadz Aunur. Saya kira ini pertanyaan yang menarik buat kita renungkan, gitu ya. Nah, sebelum kita coba untuk menggali bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang pentingnya waktu, nah barangkali kita perlu mendalami dulu. Jadi, apa kira-kira makna yang bisa kita ambil dari 4 istilah yang ada di dalam Al-Quran tadi, agar kita tahu lalu kita bisa menghargainya. Nah, sesungguhnya ada di antara makna dari keempat itu, tentu yang paling tegas adalah kata al-asr tadi. Nah, waktu di sini ya tidak menunjuk kepada masa seperti yang Ustadz Aunur tadi sebutkan. Hanya kita mengalir di dalamnya, kita lalui begitu saja, gitu ya. Detik demi detik, menit demi menit, sampai jam, lalu kemudian tahun berganti, seperti saat ini kita sudah berganti tahun baru. Tidak sekedar itu, tetapi Al-Quran justru menunjuk lebih dalam lagi di balik kata al-waqt tadi itu, terutama al-asr, yaitu ada keterkaitannya dengan gerak amal yang seharusnya kita keluarkan untuk memakmurkan waktu kita. Nah, ini yang membedakan antara definisi Al-Quran tentang waktu dengan definisi kita gitu, tentang waktu ini. Termasuk misalnya definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yang kita miliki, gitu ya. Nah, kalau Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan mungkin kebanyakan kita memandang waktu itu pada aspek simbolnya semata. Simbol penyekatannya, seperti yang tadi sudah saya katakan, itu pun secara kuantitatif, dalam detik, dalam menit, dalam jam, hari, pekan, bulan, tahun, bahkan abad, gitu ya. Sehingga kemudian seringkali kita berbangga, gitu ya. Kita senang dengan jumlah waktu yang telah kita lalui dan kita acuh dengan kualitas penggunaannya. Seperti yang tadi Ustadz Aunur sebutkan. Nah, setiap tahun misalnya kita senang merayakan ulang tahun kita dengan lilin berbentuk angka usia kita, gitu ya. Lalu kemudian kita beramai-ramai merayakannya, kita tiup itu lilin, gitu ya. Serasa ada kebanggaan, serasa kita tunjukkan kepada dunia bahwa sudah sepanjang itulah kita hidup di atas persada bumi kita ini. Namun ada satu hal yang kita lupa. Apakah sepanjang usia yang sudah kita lalui itu
sudah kita isi dengan karya amal yang berkualitas kebajikan. Nah, itu yang sering kita lupa. Nah, sedangkan Al-Quran memaknai waktu tidak sekedar ya sekat batasan kuantitatif ya di dalam menit detik tersebut ya, tetapi lebih menekankan pada kaitannya ya secara tegas antara waktu dengan gerak amal kebajikan tersebut. Nah, agar seiring perjalanan hidup ini kita lebih fokus gitu ya, pada seberapa besar kualitas karya amal kebajikan yang kita bisa persembahkan ya kepada Zat yang Maha Baik gitu ya. Jadi bicara tentang waktu, Ustadz Aunur, Al-Quran sesungguhnya lebih menekankan pada implikasinya gitu ya, pada implikasinya tentang gerak yang seharusnya kita lakukan gitu ya, yaitu kerja keras, membanting tulang, sekuat tenaga ya dalam menghasilkan karya-karya kehidupan yang berkualitas kebenaran, kebajikan, dan keindahan. Nah, itu Al-Quran. Jadi bicara tentang waktu bukan bicara tentang sekat-sekatnya gitu ya, tetapi hubungannya dengan bagaimana kita menghargainya dalam wujud berupa karya amal kebajikan ya, tentunya dengan cara memeras tenaga, membanting tulang begitu ya, untuk mewujudkan karya itu. Nah, saya kira itu Ustadz Aunur gitu ya. Baru kemudian ya, untuk mempertegas itu Allah memberikan peringatan ya di dalam Al-Qur'an yang tadi kita sebutkan di dalam surat Al-Asr itu. Ya. Dan banyak sekali sumpah-sumpah Allah yang lain gitu ya. Allah seringkali di dalam Al-Quran itu menggunakan sumpah, bersumpah atas nama waktu. Misalnya kita sebut tadi ada wal asri, ya, demi waktu asar. Lalu ada wal lail, demi malam. Wan nahar, demi siang. Atau wal fajar, demi waktu fajar. Was subh, ya, was subhi, demi waktu subuh. Wad duha, dan masih banyak lagi. Nah, setiap sumpah Allah di dalam Al-Quran, sebagaimana sumpah-sumpah yang sering kita ucapkan, itu pasti ya, setelah sumpah itu menunjukkan tentang sesuatu yang penting, yang kita minta agar orang yang mendengar sumpah kita itu, kita memperhatikannya. Demikian pula Allah, ketika bersumpah atas nama waktu misalnya, maka pesan berikutnya, itu yang perlu kemudian kita perhatikan. Nah, di antaranya adalah Allah dengan sumpah-sumpahnya atas nama waktu ini, sesungguhnya Allah ingin menunjukkan kepada kita tentang pentingnya waktu di dalam kehidupan kita. Nah, misalnya di dalam surat Al-Asr yang sangat tegas sekali begitu ya, terkait dengan bagaimana kita menggunakan waktu membanting tulang untuk karya kebajikan tadi, Allah berfirman wal asr, ya, demi masa. Kalau secara literal berarti demi waktu asar. Innal insana lafi khusr. Ya, sesungguhnya manusia seluruhnya benar-benar dalam kerugian. Di situ Allah menggunakan kata la. Ada huruf la litakid untuk penekanan. Lafi khusr, sungguh manusia dalam kerugian. Rugi kenapa? Rugi karena tidak mau menggunakan waktunya untuk bekerja keras dalam kebajikan. Lalu tiba-tiba kemudian tanpa disadari datang waktu asar. Tanpa disadari, tiba-tiba kemudian sudah berada di berhujung waktu asar. Artinya tiba-tiba usia kita sudah mau selesai. Tiba-tiba kita kalau tidak diwafatkan masa muda, tiba-tiba kemudian tanpa kita terasa karena asiknya kita menikmati dunia, lalu kemudian masa rentah kita tiba. Ya. Nah ini, wal asri innal insana lafi khusr. Nah, tidak hanya Allah yang mengingatkan sesungguhnya. Rasulullah juga seringkali di dalam hadisnya mengingatkan kepada kita tentang pentingnya waktu. Misalnya Rasulullah pernah bersabda, ada dua nikmat yang sering dilupakan atau disia-siakan oleh banyak manusia, yaitu kesehatan dan waktu. Ya, di dalam hadis yang lain juga Rasulullah mengingatkan, ikhtanim khamsan qabla khamsin ila akhirih. Gunakanlah ya masa yang 5. Qabla khamsin, sebelum datangnya masa yang 5. Nah, saya kira ini juga sangat terkenal. Di
dinyanyikan pula oleh Bang Haji Roma Irama ya, Ustaz Anwar, ya, tentang hadis Nabi, peringatan tentang pentingnya waktu ini. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu juga mengingatkan kita tentang pentingnya waktu. Beliau mengatakan bahwa rizki yang tidak diperoleh saat ini masih dapat kita harapkan untuk kita peroleh esok hari. Tetapi waktu yang berlalu sekarang ini tidak mungkin dapat diharapkan untuk kembali esok nanti. Nah, Allah mengingatkan manusia-manusia utama, ya, paling khusus adalah Rasulullah SAW juga mengingatkan dalam banyak sabdanya. Ya, Imam Ali juga mengingatkan. Dan para ulama-ulama juga mengingatkan tentang pentingnya waktu agar kita tidak terjatuh di dalam kerugian besar tadi. Nah, lalu kemudian Allah menegaskan di dalam surat Al-Asr itu hanya ada 4 kriteria orang yang mampu terhindar, ya, dari kerugian karena berlalunya waktu tersebut. Yaitu yang pertama, alladzina amanu, yaitu mereka yang meyakini dan amat mengenal kebenaran, ya, di mana puncak dari kebenaran adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia beriman kepada Allah. Lalu kemudian wa amilus salihat, tidak berhenti dia beriman, tidak berhenti dia menetapi keimanan, tetapi mereka juga bekerja keras. Wa amilus salihat, bekerja keras mengamalkan kebenaran dalam wujud kesalehan-kesalehan yang nyata. Iman saja ternyata tidak cukup, harus kemudian waktu ini digunakan untuk memeras tenaga agar kemudian hasilnya berupa kesalehan-kesalehan yang nyata yang bisa dirasakan baik oleh diri kita maupun oleh orang lain. Lalu kemudian yang ketiga, watawasau bil haqq. Mereka yang mau bersengaja menetapi dan berbagi kebenaran kepada sesama. Ya. Kebenaran itu tidak dipegang sendiri, tetapi kemudian dia ajarkan, dia bagikan kepada orang lain. Dan yang terakhir lalu kemudian watawasau bis sabr. Mereka mau menetapi dan berbagi kesabaran saat mengamalkan kebenaran. Ya, ini kesabaran menjadi penting. Karena ketika kita menetapi kebenaran, mengamalkan kebenaran, ternyata jalan tidak selamanya lurus. Jalan tidak selamanya datar, tetapi ada kalanya penuh dengan kerikil, ada duri, bahkan jalan kita kemudian bisa berkelok-kelok, mendaki dan lain sebagainya. Maka diperlukan di situ kesabaran. Jadi siapa orang yang bisa, ya, betul-betul menggunakan dengan waktu, tidak digilas oleh waktu. Tadi Ustadz Aunur mengibaratkan dengan as-saif, pedang, ya, tidak dipenggal oleh pedang waktu ini, ya, dalam bahasa lain tidak mendapatkan kerugian dalam bahasa Al-Qur'an adalah orang dengan 4 kriteria tadi. 1, keimanan, ya. Kemudian iman itu tidak berhenti di dalam dirinya, tetapi diwujudkan dalam kerja keras, ya, banting tulang untuk mendapatkan karya nyata berupa kesalehan-kesalehan. Lalu kemudian menetapi dan berbagi kebenaran, lalu juga menetapi dan membagikan kesabaran. Nah, saya kira itu peringatan yang terpenting, Ustadz Aunur, ya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala tentang pentingnya waktu, gitu ya. Juga kita kutip tadi dari Rasulullah, lalu kemudian juga dari Imam Ali, dan saya yakin banyak ulama-ulama kita, termasuk tadi yang disebutkan oleh Ustadz Aunur, al-waktu kas-saifi illam taqta'hu qata'aka, atau al-waktu asmanu minadz zahab, dan masih banyak lagi terkait dengan pentingnya waktu. Saya kira begitu, Ustadz Aunur. Terima kasih, Ustaz. Kalau saya bilang la haula wala quwata illa billah, Ustaz. Masya Jadi Allah, tabarakallah. Sering sekali Allah itu memperingatkan kita, tetapi kita tuh sering lalai, tidak sadar terhadap peringatan Allah itu, seperti yang antum jelaskan tadi. Dan begitu yang tertanam dalam surat Al-Asr, begitu, Ustaz. Jadi ya kita selalu terdetak dalam diri kita, Ustaz, untuk bagaimana memanfaatkan waktu itu. Baik, Ustaz, bagaimana sebenarnya sebagai seorang muslim itu harus berpegang pada prinsip dalam memanage waktu itu, Ustaz, sebenarnya? Itu bagaimana sih, Ustaz? Okay. Nah, saya kira ini penting buat kita semuanya, begitu ya. Tidak sekedar kita memahami hakikat waktu yang tadi cepat sekali berlalu, karakteristik waktu itu diantaranya cepat sekali berlalu,
Ya, kalau kita lengah sedikit, maka kita akan tergila sudah. Nah, untuk itu maka perlu, ya seperti yang ditanyakan oleh Ustadz Aunur tadi, memang kita perlu kemudian memanage waktu kita, agar waktu ini betul-betul bisa kita pergunakan dengan baik. Ya, dan itulah sesungguhnya wujud penghargaan seorang Muslim yang ideal, bagaimana dia mengelola dan memanage waktunya. Nah, prinsip yang pertama adalah mari kita jadikan sholat fardu kita, gitu ya. Sebagai seorang Muslim, tentu sholat fardu yang diwajibkan kepada kita bukan sekedar ritual ibadah, ya Ustaz Aunur ya. Tetapi di situ sebenarnya ada pembelajaran, gitu ya, tentang bagaimana kita menggunakan waktu. Nah, kita jadikan sholat fardu kita ini sebagai sarana pembentuk watak, ya, dan tonggak dari kehidupan kita. Nah, antara waktu-waktu sholat fardu kita itu kita jadikan sebagai batasan, ya, pengukuran kualitas, ya, kerja kita di dalam kehidupan. Nah, sedangkan sholatnya adalah keberserahan kepada Allah atas segala hasil kerja yang telah kita lakukan. Nah, dengan begitu maka setiap jeda waktu sholat tiba, gitu ya, maka disitulah sesungguhnya kita terus melakukan satu evaluasi. Ya, lalu kemudian kita serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap datang waktu sholat, maka sesungguhnya juga tibalah saatnya untuk mengukur seberapa besar kualitas amal yang barusan kita lakukan antar jeda sholat itu. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, kita tempatkan waktu dalam pola pikir investasi. Sesungguhnya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa hidup ini sesungguhnya adalah investasi kita di akhirat. Ya. Yang dimaksud dengan pola pikir investasi di sini adalah mempersiapkan segala hal untuk masa depan sehingga dapat memetik hasilnya di kemudian hari. Nah, Rasulullah pernah bersabda, ad-dunya mazra'atul akhirah. Jadi dunia ini adalah sawah ladang. Ya, kita bercocok tanam, sama halnya tadi, berinvestasi di sini, gitu ya, di dunia ini, lalu kemudian di akhirat kelak kita akan memanennya. Hasilnya adalah di akhirat. Sehingga segala apa yang kita lakukan untuk mengisi waktu kita itu berwujud amal kebajikan yang memang sengaja kita tanam, kita investasikan untuk kemudian kita ambil buahnya ketika di masa depan, di akhirat kelak. Nah, ini Rasulullah mengajarkan kepada kita bagaimana kita menabur, ya, benih-benih kebaikan di dalam kehidupan kita di dunia ini. Kita tidak boleh putus asa, tetap jalani prosesnya, ya, dengan kerja keras di dalam amal kebajikan untuk kemudian benih itu terus tumbuh dan bisa jadi kita panen langsung di dunia ini, tetapi tidak menutup kemungkinan kita investasikan nanti di akhirat. Oleh karena itu di situ ada amal jariah, di situ ada ilmu yang bermanfaat sebagai investasi kita, di situ ada doa dari anak-anak yang kita didik agar menjadi anak soleh. Nah, hadis-hadis seperti ini sesungguhnya mengajarkan kepada kita tentang prinsip, ya, berpikir investasi di dalam mengisi waktu kita itu. Lalu kemudian yang ketiga, prinsip ketiga adalah jangan biarkan waktu terbuang sia-sia. Nah, ini kita sering kali lalai, begitu ya, dan memang itu tidak mudah. Tarikan godaannya luar biasa, membuat kita sering, ya, berbuat tabdzir di dalam waktu kita, terbuang sia-sia. Nah, selain kita tidak membuang waktu kita sia-sia, caranya gimana? Sigaplah dalam menggunakan kesempatan. Setiap kesempatan umur kita ini mari kita gunakan untuk kebaikan. Kita tidak tahu ajal kita. Masa akhir dari kehidupan kita tidak tahu. Apakah 1 menit ke depan kita diwafatkan oleh Allah, tidak ada yang tahu. Maka setiap ada kesempatan, mari prinsipnya kita gunakan untuk melakukan amal kebajikan. Lalu kemudian yang keempat, ya, jangan suka menunda amal kebajikan. Nah, ini barangkali nyambung dengan yang ketiga tadi, ya. Seringkali kita menunda-nunda pekerjaan, ya, itu merupakan bentuk jiwa yang lemah dan azam yang rendah, kemauan yang rendah. Karena siapa yang tidak mampu menguasai hari ini, maka ia tidak akan dapat memiliki masa depan. Nah, bersamaan dengan itu, mari kita gunakan skala prioritas. Ini yang kelima. Ya, di dalam hidup seringkali ada banyak pilihan, gitu ya, untuk mengisi waktu kita. Nah, maka
tips dengan skala prioritas. Ya, skala prioritas menjadi tip yang bagus buat kita. Kita dahulukan mana yang daruriyat misalnya ya. Pekerjaan atau pilihan apapun yang itu mendesak daruriyat, ya kalau tidak kita lakukan maka kita akan binasa begitu ya misalnya, itu yang daruriyat. Tentu itu yang kita dahulukan daripada yang hajiat, daripada yang primer gitu ya. Nah, lalu kemudian yang primer kita dahulukan daripada yang tahsiniat, dari yang sekunder. Oh, ini bersifat hiburan semata. Tentu kemudian kita akhirkan karena ada yang lebih kita hajatkan di situ. Ada yang lebih primer di situ. Tentu yang lebih primer kemudian kita dahulukan daripada yang sekunder, dari yang sekedar itu aksesoris semata. Nah, lalu kemudian yang keenam, mari kita selalu melakukan evaluasi diri. Nah, evaluasi berarti kita selalu melihat kembali diri kita. Serasa kita hadapkan diri ini di depan cermin, begitu ya. Kita cermati segala kekurangan dan kelemahan diri sendiri. Nah, terus kita lakukan. Dalam bahasa agama kita melakukan muhasabah, gitu ya. Di dalam kesendirian kita di hadapan Allah, di dalam sholat kita, itikaf kita, sujud-sujud kita. Mari coba kita lakukan evaluasi. Seberapa banyak waktu yang terbuang. Berbanding lurus tidak dengan banyaknya amal yang kita lakukan. Terus kita evaluasi. Yang kurang kita tingkatkan, yang masih mungkin masuk dalam kategori maksiat ya, naudzubillah min dzalik, mari kita minimalisir, mari kita kurangi gitu ya. Nah, ini selalu kita evaluasi. Nah, tanpa evaluasi sesungguhnya kita tidak akan pernah menyadari kelemahan diri kita. Tanpa pernah kita menyelami dan mengetahui kelemahan kita, maka kita akan terus melangkah di dalam kesalahan yang sama. Seorang muslim sejati tentu dia tidak akan pernah terjatuh di dalam kesalahan yang sama dua kali. Nah, ini barangkali prinsip-prinsip Ustaz Aunur yang coba bisa kita pakai begitu ya, untuk menggunakan waktu sehingga betul-betul kita bisa menghargainya dengan baik. Nah, saya kira begitu Ustaz Aunur ya. Terima kasih banyak Ustaz, pemaparan data dari bagaimana kita berpegang pada prinsip-prinsip dalam menghargai waktu itu. Baik pemirsa, dimanapun berada, banyak sekali nilai, banyak sekali pelajaran yang kita petik pada kesempatan kali ini. Untuk menjadikan diri kita seorang muslim yang hakiki, yaitu kita harus menghargai waktu. Dan bagaimana kita meningkatkan, atau salah satu indikator ketakwaan kita adalah dengan menghargai waktu itu. Tadi sudah dipaparkan oleh pemateri kita bahwa dalam Islam, waktu itu bukan hanya berupa numerik atau bukan hanya kuantitatif ya Ustaz ya. Tetapi bagaimana kita menanamkan di dalamnya itu amal-amal kebaikan. Man yazra' yahsud gitu saja ya. Jika kita tanamkan kebaikan di dunia ini, di masa-masa kita hidup ini, maka kita akan memanennya kelak di akhirat, begitu Ustaz ya. Nah, itulah terkait dengan waktu. Mungkin cukup sekian Ustadz kesempatan kita kali ini. Pemirsa dimanapun berada, kita cukupkan pertemuan kita kali ini. Dan saya sebagai host pada acara ini, mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kekurangan, jika ada kekhilafan. Al-afu minkum wa syukran Ustadz. Barakallahu fiik Ustaz. Allah yubariku fiik. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.